Nah, di sini biasanya reseller itu lebih termanage, jadi lebih diatur, lebih dijaga oleh si supplier ya, oleh si supplier. Beda cuman dropshipper. Kalau dropshipper mah biasanya ngedropship produk aja gitu, tanpa kita harus join, harus minimal beli. Jadi kalau jadi dropshipper itu teman-teman cukup bilang aja sama si supplier, "Kak, saya mau jualkan produknya." "Oh baik, silakan." Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel bareng saya Hamzah Nibi di channel Raja Berfaedah saya. Baik, kali ini saya bakal sedikit ngejelasin ya tentang banyak banget kaprah dari orang-orang yang gagal fokus, gagal paham tentang pengertian ya, perbedaan dari dropship dan reseller, dropshipper dan reseller. Kenapa saya bilang dropshipper? Karena dropshipper itu adalah orang yang melakukan tindakan pekerjaan itu ya, kita pahami dulu ya. Orang yang melakukan tindakan pekerjaan dropship ya, itu namanya dropshipper. Reseller nanti saya jelasin juga. Oke, baik, buat teman-teman silakan sebelum mulai jangan lupa subscribe dulu channel saya, baru kita akan mulai untuk ke TKP ya. Langsung aja kita ke TKP, intro dulu bentar ya. Baik Pak, kita akan mulai tentang apa bedanya dropship dan reseller. Kita jelasin dulu tentang dropship ya. Jadi di sini dropship itu merupakan sebuah sistem ya, sistem jualan. Ini sistem jualan online maupun offline sebenarnya bisa. Jadi si dropship itu adalah diambil dari kata ngedrop. Jadi ngedrop itu contoh gini ya, teman-teman itu nanti nggak perlu stok produk ya, nggak perlu stok produk karena teman-teman beli produk dijual lagi. Nah itu gampangnya. Dropship itu seperti gini sistemnya teman-teman ya. Contoh teman-teman ini saya bilang teman atau kita. Nah terus si kita ini, si saya ini ya, dapat orderan dari customer ya, dari customer. Nah dari customer lalu apa yang akan si lakukan si ini nih? Nah, kita itu langsung menghubungi yang namanya, kita langsung menghubungi supplier ya. Supplier untuk apa? Untuk kirim barang ke si ini. Gitu loh. Ya, kirim barang ke si ini. Jadi kita nggak punya stok barang di rumah. Kita tinggal ketika ada penjualan, ya contoh ada yang order, kita langsung kirim ke supplier datanya. Kita bisa pakai resio otomatis. Resio otomatis adalah resio yang biasa dibuat oleh si marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada yang gitulah ya, resio otomatis. Oke, langsung kirim ke si customer. Jadi nanti si tugas supplier adalah packing dan kirim gitu. Kemana kirimnya? Ke ekspedisi. Nanti saya ekspedisi kirim ke customer ini. Nanti kita dapat komisi dari ini ya. Nah sekarang sistem dari dropship itu banyak banget jenisnya. Nanti teman-teman akan saya jelaskan dulu. Ini gambar-gambarnya. Dropship itu sistemnya teman-teman ya. Oke, lanjut kita ke namanya reseller. Oke, reseller itu sama sebenarnya sistem. Nanti dia sistemnya itu bisa transfer beli ya. Karena ini sama teman-teman. Kalau reseller itu punya dua opsi. Nanti dia bisa stok produk ya, stok produk juga bisa. Atau dia bisa jadi dropshipper juga. Nah contoh reseller ingin jadi dropshipper bisa, tapi dropshipper nggak bisa jadi reseller gitu loh gampangnya mah. Nah kenapa gitu? Karena biasanya reseller itu ada minimal ada syarat untuk join jadi reseller ya. Ini saya bilang syarat join jadi reseller. Nah kenapa sih mas kalau reseller tuh beda kayak dropshipper? Nih karena reseller itu lebih eksklusif bahasanya mah ya, beda sama dropshipper. Kalau reseller biasanya orang-orang itu si supplier ya, si yang punya produk ya. Yang punya produk itu dia akan mentargetkan ya. Atau contoh Anda boleh gabung jadi reseller dengan minimal ya, minimal pemesanan pertama gitu. Pemesanan pertama 1 kodi gitu. Kalau ke produk fashion 1 kodi atau 1 lusin gitu. Ada yang gitu juga. Ada juga yang join reseller dengan apa? Dengan daftar ya. Daftar berapa ribu gitu ya, berapa ribu. Nah, nanti jadi reseller. Nah, di sini biasanya reseller itu lebih termanage. Jadi lebih diatur, lebih dijaga oleh si supplier ya, oleh si supplier.
Beda cuman dropshipper. Kalau dropshipper mah biasanya nge-dropship produk aja gitu, tanpa kita harus join, harus minimal beli. Jadi kalau jadi dropshipper itu teman-teman cukup bilang aja sama si supplier, "Kak, saya mau jualkan produknya." "Oh baik, silakan." Nah gitu doang kok, itu udah bisa. Beda kalau teman-teman jadi supplier, jadi reseller. Teman-teman kalau mau jadi reseller, maka teman-teman biasanya ada syarat dan ketentuan berlaku di produk-produk yang ingin teman-teman joinkan gitu biasanya. Tapi enaknya jadi reseller itu teman-teman langsung kayak ada gini, ada grup tanya jawab gitu loh. Terus kadang ada juga yang ngasih e-course, atau materi pembelajaran gitu loh, materi jualannya gitu, ada materi jualannya. Terus kalau bingung bisa tanya jawab nih, tanya jawab ya, bisa tanya jawab di grup nih. Oke, ini banyak banget enaknya sih sebenarnya jadi reseller tuh. Kita biasanya modal beberapa persen, contoh berapa ribu gitu ya buat join. Terus kita bakal diajarin cara jualan, kita bakal bisa tanya jawab problem kita yang dihadapi apa, sama itu udah kali ditanya gitu, dijawab sama mereka. Itu enaknya jadi reseller tuh, jadi reseller ya teman-teman. Beda kalau teman-teman cuma jadi dropshipper. Nah kalau cuma jadi dropshipper ya udah kamu boleh jualin produk saya, jualkan saja gitu, tanpa masuk grup tanya jawab gitu biasanya mah, tanpa bisa tanya-tanya materi. Nah itu bedanya sih. Terus gimana nih mas ya, supplier reseller itu, apakah si reseller ini bisa menggunakan sistem dropshipper? Bisa teman-teman, bisa. Karena di dropshipper itu kan tadi sistemnya ya, dia nggak punya stok produk tapi pengen jualan produk, bisa. Dan ini ya teman-teman, saya punya program namanya cariberkah.com. Nah di cariberkah.com itu saya mengajak teman-teman, ayo join jadi reseller, nggak mahal kok. Nanti teman-teman dapat e-course, dapat template, dapat banyak bonus yang saya berikan. Buat apa? Itu buat memfilter antara orang yang main-main sama orang yang serius. Kenapa sih mas nggak dikasih gratis gitu? Saya sudah bosan memberikan gratis, teman-teman cuman buat join doang tapi nggak serius. Saya pengen ngajak teman-teman yang serius, ayo jualan gitu. Dan kenapa dia berbayarin tuh biar tahu, oh niatnya sih dia jualan. Karena sekarang ya ngasih gratisan, dia jualannya kayak gitu doang gitu, cuma penasaran doang, cuma penasaran tapi nggak serius. Nah jadi reseller itu seperti itu teman-teman. Nanti akan ada grupnya, lalu akan ada harga istimewa yang beda sama dropshipper ya, beda sama hanya dropshipper. Sistemnya teman-teman bisa bayar tempat. Kalau nanti ada orderannya, bayar tempat nih. Bayar tempat itu nanti profitnya bakal ditransfer ke rekening teman-teman. Contoh hari ini ada yang order 10 orang. Nah maka di data, teman-teman buat datanya, kita pun buat datanya. Yang mana ketika 2 minggu itu silakan teman-teman infokan ke admin, oke profit saya sekian juta minggu ini. Nah itu silakan langsung transfer ke si admin gitu loh. Dan itu bisa ada grup tanya jawabnya untuk reseller. Kalau dropshipper ya kita memberikan Telegram channel, ada ini ya, buat join dropshipper bisa langsung ke Telegram ini ya, ini media katalog. Oke itu. Kalau mau join jadi reseller bisa cari berkah, nanti hubungi admin. Bonusnya apa aja nanti admin berikan ya. Nah sistemnya untuk penjualan teman-teman bisa menggunakan metode tadi ya, bayar di tempat. Jadi kita memberikan beberapa opsi ya, opsi transaksi. Pertama kita bisa resi otomatis, terus via transfer. Kalau emang teman-teman transfernya itu bisa pakai bank teman-teman ya, atau bank kami ya, bank kita gitu ya, bank dari saya. Nah nanti kalau bank dari saya berarti si profitnya itu teman-teman tulis ya. Jadi si profitnya itu profit teman-teman tulis ya, nanti infokan kalau gajian gitu. Oke. Terus yang ketiga itu opsi apa lagi? Opsi COD ya. Opsi COD. Di sini COD itu bayar tempat. Jadi kalau bayar tempat teman-teman cukup kirim data customer dengan harga yang sudah teman-teman up. Contoh ya, harga beli dari kita itu Rp 20.000 ya satu produk contoh.
teman-teman jual ke reseller ke customer teman-teman itu harganya jadi 40.000. Nah, berarti teman-teman punya profit sebesar profitnya 20.000 ya. Nah, ini 20.000 ini silahkan teman-teman hitung ya, hitung dikali berapa per 2 minggu, nanti totalnya berapa samakan, itu akan kita transfer ya. Mas ini ngeyakinin gak sih? Silahkan langsung join aja, nanti tanya-tanya dulu. Kalau emang nggak percaya silahkan jadi dropshipper dulu aja ya teman-teman ya, gitu sih. Silahkan kalau untuk dropshipper langsung aja join ke sini ya, boleh ke sini. Kalau mau ke reseller ini boleh. Oke, mungkin kita aja perbedaan dari dropshipper dan reseller tadi. Kalau dropship itu sistem tadinya sama, reseller juga sistem, cuman dropshipper itu nggak bisa jadi reseller, tapi reseller bisa jadi dropshipper gitu loh gampangnya mah ya, karena dia cuma ngedrop produk tanpa harus stok produk. Oke, mungkin singkat video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa bila suka sama video ini like, comment, share ya. Kita lanjut, saya tunggu di grup reseller cariberkah.com. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.